Saya memohon kepada Bapak dan Ibu Komisi 13 sekalian agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektualnya masih bebas berkeliaran. Silakan siapa yang mau mewakili atau nanti juga bisa ditambahkan di dalam diskusi nanti. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Araf dari Imparsial. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 13 beserta anggota yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan para anggota Dewan tentunya untuk memberi ruang menerima kami dari Koalisi Masyarakat Sipil beserta korban untuk menyampaikan beberapa hal terkait, pertama adalah advokasi teman-teman masyarakat sipil dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan militer dan proses peradilan militer yang penuh dengan impunitas, serta desakan masyarakat sipil tentang agenda reformasi peradilan militer. Yang kedua, untuk kepentingan itu juga kami bersama korban dari Medan yang didampingi oleh BH Medan, yakni Ibu Leni Damanik dan Mbak Eva. Ini dua kasus korban kekerasan militer di Medan, Bapak Ibu sekalian, yang kemarin kira-kira sebulan lalu bersaksi di Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang TNI, dan hari ini hadir di DPR karena mereka belum mendapatkan keadilan sampai hari ini. Jadi ketidakadilan mereka rasakan hari demi hari, dan karena itu DPR sebagai wakil rakyat, sebagai ruang agregasi dari suara rakyat, tentu para korban ingin menyampaikan ketidakadilan yang mereka rasakan agar kemudian ke depan ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh parlemen sehingga keadilan buat para korban terpenuhi. Mbak Eva ini sekarang tinggal sebatang kara, Bapak Ibu sekalian. Bapak dan ibunya meninggal, anaknya pun meninggal, adiknya pun meninggal di dalam satu rumah yang dibakar, dan proses kasusnya belum selesai karena aktor pelaku utamanya belum tertangkap sampai sekarang yang melibatkan oknum militer tersebut. Sementara Ibu Leni juga sama, dia memiliki seorang anak yang meninggal tapi vonisnya hanya 10 bulan. Dua kasus ini sesuatu yang miris dan memang tentu beririsan dengan Komisi 13 karena yang dilakukan oleh bapaknya Mbak Eva adalah seorang wartawan yang menyuarakan kebenaran, tapi kemudian justru malah dibungkam dan dibakar rumahnya, satu keluarga meninggal. Nah, selain itu juga ada teman-teman dari LBH Apik yang nanti akan menyampaikan kekerasan militer yang melibatkan yang terhadap perempuan, serta ada teman-teman dari Kontras yang konsisten memonitoring tentang peradilan militer di Indonesia. Mungkin di depan saya ini kawan dan teman lama dalam diskusi peradilan militer yang kemudian gagal mereformasi peradilan militer dari 2005 sampai 2009, Mas Andreas Parera. Tapi saya ingin menyampaikan, saya nggak lelah untuk menyuarakan isu ini, Bang Andreas, dan semoga Bang Andreas di Komisi 13 juga nggak lelah. Tapi pasti ada pertanyaan, kenapa Mas Araf nggak ke Komisi 1 tapi Komisi 13? Ya kan kira-kira begitu, karena ini domainnya mungkin di Komisi 1. Kita ingin menyampaikan bahwa kita apresiasi ke Komisi 13 yang cepat untuk merespon surat kami dan memberikan waktu terhadap kami. Sementara Komisi 1 dan Komisi 3 kita udah ngirim surat dari akhir tahun lalu tapi nggak ada jawaban. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan dengan Komisi 1 dan Komisi 3 itu. Mereka nggak mau memberi ruang buat kami. Mudah-mudahan bukan nggak mau, masih belum ada waktu. Jadi saya terima kasih buat Komisi 13. Selanjutnya juga dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan militer juga seringkali melibatkan motif-motif politik yang menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, seperti dalam kasus Ibu Eva, sehingga sangat relevan buat kami untuk hadir di sini menyampaikan pandangan terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan militer
pelanggaran HAM, masalah peradilan militer, dan agenda reformasi peradilan militer. Kira-kira itu pengantar dari saya sebagai tujuan kami datang ke sini. Selanjutnya mohon izin kepada pimpinan Komisi 13, nanti saya akan memberikan ruang satu persatu, pertama kepada LBH Medan, kedua kepada korban dari Medan, Mbak Eva dan Ibu Leni, ketiga nanti kepada LBH Apik, yang terakhir kepada Kontras untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Semoga diperkenankan untuk teman-teman menyampaikan satu persatu pandangannya. Pertama mungkin saya serahkan ke teman-teman LBH Medan, mungkin bisa singkat untuk menyampaikan pandangan langsung ke korban. Silakan Mas Ivan. Baik. Terima kasih Bang Dr. Al-Araf dari Imparsial dan teman-teman yang berhadir. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dari Komisi 13 yang sudah menerima kami dengan baik hari ini, bersama dengan teman-teman masyarakat sipil lainnya yang masih terus berjuang untuk keadilan di peradilan militer dan intinya untuk memperjuangkan keadilan para korban. Tadi sudah disampaikan pimpinan sidang bahwasanya LBH Medan akan menyampaikan secara singkat terkait dengan kronologis yang hari ini menimpa Ibu Leni dan Eva yang menjadi korban. Penegasan yang disampaikan oleh Bang Al-Araf tadi, bahwasanya hari ini Ibu Eva dan Ibu Leni merupakan korban dari kekerasan TNI dan korban lanjutan dari peradilan militer. Di awal saya akan menjelaskan tentang Bu Leni, Bapak Ibu pimpinan sidang yang berhadir. Ibu Leni merupakan seorang ibu yang memiliki anak bernama Mikhail Iston Stanggang yang meninggal dunia sekitar bulan Mei 2024. Kami sebutnya MHS, berumur 15 tahun, harus meregang nyawa karena kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI. 25 Mei meninggalnya anak Ibu Leni menjadi permasalahan dan trauma berat Bu Leni untuk meminta keadilan terhadap anaknya. Singkat dari proses yang dihadapi Bu Leni, bahwasanya pimpinan sidang dan para anggota sidang sini, Ibu Leni melaporkan adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan kematian anaknya ketika itu di suatu polsek. Namun ternyata polsek itu tidak bisa menerima karena ada keterlibatan anggota TNI. Beranjak dari situ pimpinan sidang, Ibu Leni melaporkan permasalahan ini ke Denpom Bukit Barisan. Dan alhasil ketika melaporkan kejadian itu, pihak Denpom mengatakan jika kita sudah menemukan pelakunya dan ibu bisa kembali besok untuk membuat laporan. Lagi-lagi proses yang tidak mudah ini terus dilakukan, terus diperjuangkan oleh Bu Leni. Pasca membuat laporan, ternyata setelah setengah tahun lebih barulah ada dikatakan tersangka dari anggota TNI. Yang itu ketika LBH Medan dampingi dan ditetapkan tersangkanya. Tetapi setengah tahun itu Bu Leni harus terseok-seok untuk mencari keadilan di bola-bola tanpa ada satu surat penjelasan proses penyidikan yang dilakukan oleh Denpom, pimpinan sidang. Pasca setengah tahun itu kita desak dan akhirnya ditetapkan tersangka. Lagi-lagi lebih kurang setengah tahun kemudian barulah anggota TNI tersebut diadili. Ada waktu 1 tahun untuk mengadilinya. Hasil proses berjalan tentang mengadili anggota TNI tersebut berjalan tanpa ada regulasi yang seyogyanya harus diterima. Kalau di kepolisian ada surat-surat yang diterima, apakah itu SP2HP, apakah itu pemberitahuan sidang, dan lain-lain. Dan singkatnya ketika diadili di proses peradilan militer 1 Medan, Bapak Ibu pimpinan sidang bukannya malah mendapatkan keadilan, proses peradilan militer yang sangat tidak memberikan keadilan pimpinan sidang.
mulai dari mengikuti yang padahal itu sidang terbuka, kita harus digeledah, diperiksa barang bawaan, buku-buku digeledah, bahkan harus bersih tegang. Selanjutnya di dalam persidangan kita tidak bisa meliput atau melakukan video untuk agar bisa terbuka dan dilihat masyarakat. Alhasil proses persidangan yang kita rasa sangat tidak adil itu berujung kepada penghukuman yang tidak manusiawi dan tidak memberikan rasa keadilan. Di mana itu poin tidak manusiawi dan tidak memberikan rasa keadilan? Pimpinan sidang dan para anggota TNI tersebut hanya dituntut dengan 1 tahun penjara. Padahal telah menghilangkan nyawa seorang anak 15 tahun. 1 tahun penjara itu dituntut oleh auditor militer. Dan kita lagi-lagi mengkritik itu, meminta secara tegas kepada militer untuk memberikan keadilan. Bagaimana mungkin seorang anak yang ancaman hukumannya 15 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak 76 Junto 80, dituntut cuma 1 tahun. Ternyata tuntutan kita itu, pimpinan sidang dan Bapak Ibu anggota lainnya, bukan malah mendapatkan keadilan, malah lebih miris lagi. Hakim ketua bersama anggota menjatuhkan putusan 10 bulan penjara saja, tanpa ada pemberhentian dari kedinasan atau pemecatan. Dan parahnya, Bapak Ibu pimpinan sidang, proses penyidikan dan proses penuntutan bahkan penghukuman, anggota TNI tersebut tidak ditahan sama sekali. Berdinas dan menerima gajinya. Ini yang perlu kami sampaikan. Proses penyidikannya tidak mendapatkan surat apapun, tidak ditahan, penuntutan yang sangat ringan, hukuman yang lebih parah daripada penuntutan. Itu. Pasca dari situ kita mengkritik dan akhirnya saat ini prosesnya banding. Selanjutnya saya masuk ke Eva untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu di ruangan hadirin ini mungkin sudah sangat familiar dengan Eva Leni Damanik, anak dari almarhum Riko Sempurna Pasaribu. Seorang jurnalis atau wartawan yang mengabdikan dirinya di Kabupaten Karo. Eva adalah orang tua sekaligus anak dari Riko dan orang tua dari ibunya. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Alaraf, Eva saat ini sebatang kara atas kejadian yang menimpanya. 4 orang sekaligus keluarganya meninggal. Ayahnya, ibunya, anaknya, dan adiknya. Dari kasus ini yang sangat fenomenal, kita meyakini adanya keterlibatan anggota TNI. Beranjak dari kasus yang di awal Bapak Ibu, itu tuduhannya hanyalah kebakaran. Oleh karena itu, dari kasus Eva ini, LBH Medan bersama KKJ saat itu, tepatnya di 27 Juni 2024, melakukan investigasi bersama masyarakat sipil lainnya, Kontras, dan lain-lain. Ternyata, pimpinan sidang, sedari awal kasus ini sudah hendak direkayasa. Kenapa kita bilang begitu? Polres Tanah Karo bersama dengan Humas Pemdam 1 Bukit Barisan menyatakan kalau kasus pembakaran rumah Eva atau orang tuanya merupakan kebakaran karena adanya bahan-bahan yang bisa memantik kebakaran. Tapi kita dari masyarakat sipil tidak serta-merta menerima itu, dan akhirnya Dewan Pers merilis jika kasus Eva atau Riko Sempurna Pasaribu merupakan adanya tindak pidana. Dan alhamdulillah ternyata benar Bapak Ibu minat, kasus Eva atau Riko Sempurna Pasaribu melibatkan masyarakat. Dalam hal ini ada 3 masyarakat ataupun rakyat sipil yang menjadi tersangka pembunuhan berencana. Atas kasus yang sedang kita kemarin itu kita proses, kita lakukan investigasi, 3 orang yang masyarakat sipil itu dituntut hukuman mati. Dan akhirnya
ingkrah tuntutan tersebut diputus menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi ada poin penting yang mau kami sampaikan. Orang tua Eva sebagai jurnalis itu dibunuh dengan pembunuhan berencana. Bukanlah ada masalah dengan 3 orang yang dihukum seumur hidup. Tetapi sebagai jurnalis ketika itu dia memberitakan adanya bisnis judi miliaran rupiah di Tanah Karo. Bisnis judi itu melibatkan anggota Simbisa 125 yang disebutkan namanya dalam pemberitaan secara vulgar, bahkan diposting di Facebook, inisial dengan Koptu-HB. Koptu-HB disebutkan namanya dan diumumkan di posting di Facebook berulang-ulang. Dari postingan itulah almarhum Riko Sampurna Pasaribu mendapatkan ancaman dan akhirnya dibunuh. Bapak Ibu pimpinan sidang, respon dari postingan itu, Koptu-HB tersebut meminta pimpetnya Bapak Riko Sampurna Pasaribu untuk men-take down. Berulang kali men-take down. Bahkan meminjam tangan-tangan Polres untuk mengancam Pak Riko Sampurna Pasaribu. Dan ternyata tidak bisa dihapuskan berita itu, maka digunakanlah tangan 3 anggotanya yang telah dihukum seumur hidup. Proses ini terus berjalan dan Bapak Ibu pimpinan, kami kawal sampai di proses persidangan. Dalam proses persidangan, kami diungkap di proses persidangan jika terungkap kalau keterlibatan Koptu-HB itu disampaikan oleh eksekutor, namanya Bebas Bulang Ginting. Menyatakan dalam persidangan, izin majelis saya contohkan bahwasanya saat ini kasus ini ada keterlibatan Koptu-HB atau nama lainnya Herman Bukit. Disebutkan dalam proses-proses itu. Dan bahkan para saksi menunjukkan kalau lokasi judi, praktek bisnis judi, itu ada dugaan keterlibatan dan tempat yang diberitakan itu. Alhasil dalam proses itu, pimpinan sidang, Saudari Eva tidak mendapatkan keadilan dalam proses. Ketika kita mengetahui ada indikasi keterlibatan Koptu-HB tersebut, kita melaporkan ke Puspomat Angkatan Darat, 12 Juli. Kita laporkan lagi ke Pomdam 1 Bukit Barisan 17 Juli. Tetapi dalam proses berjalan hampir masuk 1,5 tahun, tidak sepucuk pun surat yang kita dapatkan perkembangan. Kita sudah hadirkan saksi-saksi pimpinan sidang dan para anggota. Kita hadirkan bukti-bukti elektronik, hard copy semuanya. Bahkan kita minta hadirkan ahli 2 orang, psikologis forensik dan ahli pidana. Itu pun juga tidak direspon oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Hari ini kami meyakini masih adanya membackingi atau menguatnya impunitas dalam proses kasusnya Eva Bu Leni. Dan sampai dengan sekarang kita ataupun Bu Eva belum mendapatkan keadilan tentang proses aparat tersebut. Dan perjuangan panjang ini juga disampaikan karena ini banyak memberikan ketidakadilan. Kita melakukan GR seperti disampaikan Bang Al-Araf. Karena tidak adilnya peradilan militer. Proses penyidikan yang tidak jelas. Undang-undang peradilan militer 29 tahun sudah berlangsung. Sampai dengan sekarang belum juga direvisi. Saya mengutip terakhir sebagai penutup, Komisi 1 Jenderal TB Hasanuddin mengatakan sedari awal kasus Eva harus diusut tuntas karena ada indikasi keterlibatan TNI. Tetapi lagi-lagi Panglima, Pangdam, dan Kodam daerah belum juga memberikan keadilan tersebut. Maka kami jauh kemari pimpinan sidang yang terhormat untuk meminta keadilan itu. Kami berharap Komisi 13 memberikan keadilan sebagaimana fungsinya reformasi regulasi dan asasi manusia. Untuk apa 29 tahun undang-undang itu tidak direvisi? Nantinya untuk masyarakat luas, agar tidak ada lagi korban-korban seperti Eva, Bu Leni, dan lain-lainnya. Dan itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari tim hukum LBH Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman LBH Medan. Izinkan pimpinan komisi. Masih
Sidang saya lanjutkan ke Mbak Oh. Eva. Silakan Mbak Eva. Oh, Ibu Eva, silakan. Shalom Bapak Ibu Komisi 13 serta para hadirin rapat sekalian. Perkenalkan saya Eva Meliani Berupa Saribu, anak dari almarhum Riko Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis yang menjadi korban pembunuhan berencana beserta dengan keluarga saya di Tanah Karo, Sumatera Utara. Tidak hanya ayah, tetapi ibu, adik, dan anak saya juga ikut tewas pada kejadian tersebut. Berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bahwa peristiwa ini terjadi karena ayah saya memberitakan bisnis judi yang diduga dibackingi oleh oknum TNI, yang dimana secara berturut-turut diberitakan oleh ayah saya pada tanggal 21, 22, dan 23 Juni 2024, serta pada tanggal 26 Juni 2024, satu hari sebelum pembakaran terjadi. Dalam pemeriksaan dan bukti-bukti yang telah ditemukan, terungkap bahwa satu, ayah saya didatangi oleh Herman Bukit yang meminta agar ayah saya menurunkan atau meng-take down berita yang telah dibuat oleh ayah saya. Kedua, ayah saya merasa terancam dan menyampaikan hal tersebut saat meminta perlindungan ke Polres Tanah Karo. Tiga, ayah saya mengirim pesan bahwa ia merasa sangat terancam oleh Koptu Herman Bukit, dan pesan itu juga ia sampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Tanah Karo. Keempat, Koptu Herman Bukit juga mengirim pesan kepada Pemret ayah saya agar menurunkan berita tersebut. Kelima, dari hasil investigasi, ayah saya diimbau untuk tidak pulang ke rumah karena alasan keamanan. Keenam, Bebas Ginting, seorang pengelola lokasi judi yang diberitakan, justru tidak memiliki masalah apapun dengan ayah saya. Hubungan mereka baik-baik saja. Ke-8, Bebas Ginting juga menyampaikan di persidangan bahwa adanya keterlibatan pihak lain. Bapak Ibu sekalian, perbedaan perlakuan antara pelaku sipil dan pelaku dari unsur militer sangat terlihat jelas dari awal penanganan perkara. Para pelaku sipil ditangkap cepat, ditahan, dan diperiksa secara terbuka. Proses persidangan berjalan dengan akses publik penuh. Sebaliknya, proses terhadap Koptu Herman Bukit berlangsung secara tertutup, minim informasi, dan tidak melibatkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan keluarga korban atau masyarakat sipil melakukan pemantauan. Media bahkan mencatat bahwa pihak keluarga beberapa kali berupaya memperoleh informasi mengenai perkembangan proses hukum oknum tersebut, namun tidak mendapatkan kejelasan. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam sekaligus luka hukum bagi saya sebagai korban, karena menunjukkan bahwa ketika pelaku berasal dari institusi militer, proses hukum seolah berada di luar jangkauan kontrol publik. Berbeda dengan jika pelakunya seorang warga sipil. Dalam konteks ini, pemberitaan media secara konsisten menggarisbawahi bahwa ketertutupan peradilan militer dan kewenangan internal institusi TNI berpotensi membuat proses hukum terhadap anggotanya tidak akuntabel dan rawan melahirkan impunitas. Fakta bahwa Koptu Herman Bukit, meskipun telah dilakukan dalam banyak keterangan,
bukti elektronik, serta kesaksian para pihak masih tetap bertugas dan tidak diproses secara transparan. Bagi saya merupakan bukti nyata terjadinya ketimpangan perlakuan hukum. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan upaya negara dalam melindungi kebebasan pers. Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman ini membawa saya pada sebuah kesadaran pahit bahwa hak konstitusional keluarga saya untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum tidak terpenuhi karena adanya perbedaan perlakuan antara pelaku sipil dan pelaku militer. Dalam kondisi seperti ini, saya sebagai korban merasa seolah berhadapan dengan tembok tebal ketika mencari keadilan. Bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena identitas institusional dari pihak yang diduga terlibat. Sebagai anak dari seorang wartawan yang dibungkam dengan kekerasan, saya berharap DPR dapat melihat pengalaman keluarga saya sebagai bukti nyata bahwa sistem hukum yang membedakan perlakuan berdasarkan status keanggotaan institusi militer telah melahirkan ketidakadilan substantif. Saya memohon agar DPR mempertimbangkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus berada pada posisi setara di hadapan hukum. Dan proses terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana terhadap warga sipil seharusnya tidak berdiri di luar mekanisme yang dapat diawasi secara publik. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menutup keterangan ini dengan satu hal yang terus teringat di dalam benak saya, sebagaimana ayah saya, seorang jurnalis, begitu berani mengungkap bisnis judi yang dibackingi oleh oknum TNI, maka dengan ini saya pun berusaha berani meski rasa takut selalu menghantui. Betapa mendatangkan trauma bagi saya bahwa dengan bukti sebesar apapun itu, Koptu Herman Bukit masih bebas dan menjalankan tugasnya, digaji oleh negara, sementara para eksekutor lainnya juga sudah dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Saya memohon kepada Bapak dan Ibu Komisi 13 sekalian agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektualnya masih bebas berkeliaran. Sekian kesaksian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mbak Eva. Saya izin lanjut ke Ibu Leni. Shalom. Bapak, Ibu Komisi 13, serta hadirin rapat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Leni Damanik, ibu dari Mikael Histon Sitanggang. Anak umur 15 tahun yang meninggal dunia karena dianiaya TNI bernama Sertu Reja Palepi, yang kemudian TNI tersebut hanya dihukum 10 bulan. Izin saya menyampaikan kesaksian dalam rapat ini sebagai tanggung jawab saya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi konstitusi hukum dan prinsip keadilan. Kehadiran saya di hadapan Bapak Ibu bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, melainkan semata-mata untuk menyampaikan fakta atau pandangan yang saya ketahui, alami, dan pahami secara langsung sesuai dengan sumpah yang telah saya ucapkan. Pada tanggal 24 Mei 2024, saya
saya sedang berada di Siantar, sedang memakamkan orang tua saya yang baru meninggal. Anak saya tinggal di Medan karena dia mau perpisahan mengingat anak saya sudah kelas 3 SMP. Anak saya kemudian menelpon kakaknya yang bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uang membeli makan. Setelah dikirim, anak saya pun pergi mengajak temannya untuk bersama-sama membeli makanan. Ternyata temannya itu sedang duduk di dekat rel kereta api. Anak saya bilang ke dia, ayo beli makanan. Terus temannya balas, tunggulah dulu. Disinilah dulu kita nonton ada tawuran ini. Anak saya pun kemudian ikut duduk menonton. Yang kemudian ternyata masa tawuran itu ditertibkan oleh keamanan dan lari ke arah anak saya dan temannya sedang duduk. Melihat itu anak saya pun ikut berlari, yang kemudian ternyata ditangkap oleh tentara yang merupakan Babinsa. Dan Babinsa itu memukul anak saya dan menendang sampai kemudian anak saya terjatuh ke bawah jembatan sedalam 2 meter. Ketika anak saya mencoba untuk merangkak ke atas, anak saya kembali dipukul dan ditinggalkan saja di situ oleh Babinsa ini. Lalu teman-temannya pun menolong anak saya untuk dibawa berobat. Mereka pun membawa ke klinik, awalnya sampai di klinik yang diobati hanya luka luar. Dari luar seperti lecet dan kepalanya berdarah. Lalu kawan-kawan anak saya ini pun membawa ke rumah. Ternyata waktu malam-malam anak saya ini mengeluh sakit. Katanya kemudian dibawalah dia ke rumah sakit Muhammadiyah. Anak perempuan saya di luar negeri itu pun nelpon ke saya. Dibilangnya, Mak, tengoklah dulu si Mikael itu sudah mau. Kami pun akhirnya video call sambung 3. Saya pun akhirnya melihat anak saya itu sudah dipompa jantungnya sama dokter. Langsung menangislah saya karena saya masih di kampung. Saat itu langsung berangkat kami ke Medan. Di hari itu juga saya dan keluarga saya langsung pergi ke kantor polisi Polsek Tembung untuk membuat laporan. Saya ada menunggu 2 jam lebih karena mereka bilang mau tukar shift lah, lagi makan lah, tapi tetap saya tunggu sampai akhirnya saya pulang sebentar dan balik lagi. Pas saya balik lagi, terus polisinya bilang, Bu, ini pelakunya mungkin adalah tentara, jadi nggak bisa buat laporan di sini. Ibu buat laporan di Denpom saja. Saya pun kemudian diarahkan untuk buat laporan di Denpom 14 Medan. Pas saya sampai di Denpom, saya ceritakan semua masalah saya. Ternyata Denpom pun nggak bisa buat laporan karena itu hari Sabtu. Katanya nanti datang ajalah ibu pas hari Senin. Tetapi pada saat itu salah satu orang Denpom pergi bersama saya untuk melihat lokasi, juga bersama seorang saksi yang melihat kejadian itu. Orang Denpom itu pun pergi juga ke Koramil dan ditunjukkan ke anak itu foto-foto Babinsa yang ada di situ. Dan saksi itu juga mengatakan ini orangnya. Orang Denpom itu mengatakan ke saya, kalau ini nggak perlu dipisum lagi, karena sudah tahu orangnya. Ibu datang aja Senin supaya kita buat laporan. Saya pun akhirnya membuat laporan di Denpom tanggal 28 Mei 2024.
Berjalannya waktu nggak ada kemajuan sama sekali terhadap laporan anak saya. Saya pun mencari dampingan ke LBH Medan. Setelah itu, kami pun akhirnya mencoba datang ke beberapa tempat termasuk ke Jakarta untuk mencari keadilan terhadap anak saya. Kami pergi ke Puspom Angkatan Darat di Jakarta, kami pergi ke Komnas HAM, ke KAPAI dan LPSK supaya saya mendapatkan keadilan. Kemudian barulah ada pergerakan dari Denpom, itu pun sangat lama. Mereka baru menetapkan tersangka pada bulan Januari tahun 2025 dan baru mulai disidangkan bulan 7 tahun 2025. Itu pun pada saat persidangan serta Reju Falepi ini tidak ditahan, masih bebas di luar. Bahkan dia pernah datang ke rumah saya membawa buah dan uang. Mau dikasih ke saya, tapi saya tolak. Waktu saya dipanggil pun untuk diperiksa di sidang, saya merasa persidangan itu ketat sekali. Kalau mau masuk, kami harus lihat KTP dulu. Bahkan pengacara saya yang dari LBH Medan diperiksa sama tas-tasnya, buku-bukunya pun diperiksa semua. Akhirnya tanggal 20 bulan Oktober 2025, keluarlah putusan terhadap Sertu Reja Falepi itu. Penjara 10 bulan. Pada saat itu saya menangis karena hakim militernya bilang kalau Reja Falepi masih muda dan dia masih dibutuhkan di kesatuannya. Kalau masih muda, anak saya lebih muda dan masih punya banyak masa depan. Tetapi karena tentara itu, anak saya kehilangan semuanya itu. Kami pun akhirnya demo di depan pengadilan itu. Putusan itu sangat tidak adil. Proses yang segitu panjang dan hanya saja saya yang tidak mengerti sama sekali. Tapi putusannya hanya 10 bulan. Saya merasa saya mati 2 kali. Kematian anak saya sudah sangat membunuh saya. Tetapi datang lagi proses yang dilakukan serta putusan yang diberikan lebih tidak adil lagi. Kemana lagi saya harus mencari keadilan? Bapak Ibu, saya berduduk di hadapan sebagai ahli hukum, melainkan sebagai seorang ibu yang kehilangan anak untuk selamanya. Anak saya meninggal karena kekerasan. Nyawanya hilang dan tidak akan pernah bisa digantikan. Namun dalam proses hukum yang saya lihat dan saya alami, nyawa anak saya seolah diganti dengan hukuman 10 bulan penjara. Bagi saya sebagai ibu, itu bukan sekedar angka. Itu adalah rasa keadilan yang terasa sangat jauh dari hati nurani. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itulah saya memberanikan diri duduk di sini untuk bertanya dengan hati yang hancur. Mengapa pembunuh anak saya dihukum 10 bulan? Apa dasarnya? Kenapa dengan proses yang begitu panjang tetapi tidak ada keadilan terhadap anak saya? Saya tidak menuntut balas. Saya hanya memohon agar hukum tidak membedakan antara yang berseragam dan yang tidak, antara yang berkuasa dan rakyat biasa. Jika hukum tidak mampu menghadirkan keadilan bagi anak saya khawatir ia juga akan gagal melindungi anak-anak lain di masa depan. Dengan penuh rahmat dan harapan terakhir sebagai seorang ibu, saya menyerahkan perkara ini kepada kebijaksanaan Bapak Ibu. Terima kasih. Izin saya mau menyerahkan foto anak saya kepada Bapak pemimpin sidang
supaya kiranya mau memperjuangkan keadilan bersama-sama dengan saya. Gimana kalau sih? Terbalik fotonya, Kak. Langsung ke pimpinan. Sini aja, Bu. Ya, ke depan ini. Oh. Terima kasih, pimpinan sidang, Ibu Leni. Izin saya lanjut ke LBH Apik sejenak, terus nanti langsung ke kontras. Baik, saya akan melanjutkan. Selamat siang untuk pimpinan sidang Komisi 13 DPR RI. Kami dari LBH Apik Jakarta, saya Christine dan ada rekan saya Diandra dan Markus. Kami dari LBH Apik Jakarta merupakan lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang mana kami wilayah penanganannya Jabodetabek, dan untuk asosiasi sendiri kami terdapat 17-18 kantor secara nasional. Kami pada setiap tahunnya di Jakarta sendiri itu menerima sekitar 1.000 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender gitu ya, baik itu kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan juga kasus dalam pacaran, kekerasan dalam pacaran. Kami menyajikan data terkait gambaran kasus di peradilan militer yang mana perempuan itu mengalami kekerasan berulang ketika mengakses peradilan militer gitu ya, reviktimisasi. Di tahun 2021 sampai 2025 kami menyediakan grafik. Di 2021 itu terdapat 10 kasus gitu ya. Dan di 2022 terdapat 45 kasus. 2023 tinggi lagi, itu terdapat 60 kasus. Dan di 2024 sampai 2025 itu menurun. Di 2025 terbaru itu terdapat 10 kasus. Kenapa ini semakin sedikit gitu ya? Ini bukan terjadi karena laporannya sedikit atau peristiwa yang terjadi kekerasan ini sedikit gitu. Tapi akses korban itu enggan untuk mengakses karena tidak nyaman, karena peradilan militer sendiri itu tidak ramah terhadap kelompok rentan, perempuan gitu ya, untuk warga negara, karena mengalami hambatan yang struktural dan kultural gitu bagi korban. Baik, untuk data ini bisa diakses di laporan tahunan YLBH Apik Jakarta, tersedia di websitenya. Selanjutnya, baik, saya lanjutkan rekan saya. Di sini kami, ya slide tersebut. Di sini kami mengambil 3 sampel kasus ya, berkaitan dengan kasus kekerasan berbasis gender. Dan ketiganya yang kami ambil adalah pemerkosaan, karena kebetulan memang yang sudah putus di LBH Apik Jakarta adalah ketiga kasus tersebut. Kita akan lihat yang pertama dulu, kasus SN. Di sini vonisnya hanya 1 tahun. Kami sudah melakukan banding, tapi tetap diputus 1 tahun. Begitupun di kasasi juga diperkuat vonisnya. Kemudian undang-undang yang digunakan adalah KUHP saat itu, pasal 281 ayat 1 tentang pelanggaran kesusilaan. Pasal ini juga digunakan di kedua kasus lainnya. Kemudian untuk jenis kasusnya tadi ada pemerkosaan, dan untuk kasus SN adalah kehamilan yang tidak diinginkan, juga termasuk aspek dari kasus ini. Dan untuk yang kedua adalah kasus YD. Kasus YD ini diputus 3 bulan 15 hari penjara pada tingkat pertama, yang kemudian ketika kami mengajukan banding diputuslah 5 bulan penjara dengan hukum yang sama, yaitu pasal 281 ayat 1 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan.
dari kedua kasus ini juga tidak ada restitusi yang diberikan dari putusan tersebut. Selanjutnya. Ya, dan kasus terakhir yang diputus di tahun 2021, putusannya 1 tahun 1 bulan, itu di putusan tingkat pertama yang kemudian menjadi 11 bulan. Jadi berkurang ketika banding ditambah dengan pemecatan dari dinas militer. Undang-undang yang digunakan sama seperti sebelumnya, jenis kasusnya sama, dan restitusinya juga tidak ada. Dari ketiga kasus ini kami menemukan pola yang serupa. Yang pertama, hukumannya itu rendah semua karena selalu sama dengan 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Bahkan tadi juga sempat dijelaskan dari kawan-kawan LBH Medan bisa hanya 10 bulan. Kami bahkan ada yang 5 bulan tadi, 3 bulan. Kemudian yang kedua, putusan cenderung tidak memberikan sanksi pemecatan pelaku dari dinas militer. Jadi dalam ketiga kasus ini hanya 1 yang ada pemecatan dari dinas militer. Itu pun harus kami mintakan banding dulu. Kemudian yang ketiga, kasus masih dianggap sebagai sekadar pelanggaran kesusilaan. Kita bisa melihat dari undang-undang yang digunakan adalah KUHP, bukan undang-undang TPKS atau pasal 285 KUHP sebelum rezim TPKS hadir. Kemudian yang keempat, undang-undang yang digunakan yaitu undang-undang yang tidak mengakomodir kebutuhan korban, ya sama juga, hanya KUHP yang dipertimbangkan. Dan yang kelima, delik yang diterapkan yaitu pelanggaran bukan kejahatan. Jadi kasus-kasus di sini hanya dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan, bukan sebagai kejahatan, sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya, korban tidak mendapatkan akses pemulihan pasca putusan. Dari ketiga putusan tidak ada akses bagi korban untuk mengajukan restitusi, penghitungannya ke LPSK. Kemudian korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan militer yang disebabkan karena tidak adanya akses pemulihan selama proses persidangan berlangsung atau pasca putusan. Dan yang terakhir, korban cenderung mengurungkan niat untuk mengakses keadilan melalui peradilan militer karena tidak adanya ruang aman yang diberikan dalam sistem peradilan militer tersebut. Tadi melanjutkan juga dalam kasus SN ya. Di sini ada temuan menarik juga yang tidak ada di slide. Kami tadi sempat mendengar ya di kasus Bu Leni, pelakunya itu dinyatakan masih dibutuhkan institusi. Begitupun di kasus SN, di putusan tingkat pertama, pelaku pada akhirnya tidak dipecat karena mempertimbangkan potensi pelaku di institusi tersebut yang bisa main bola. Jadi tidak ada relevansi sama sekali dengan kasus yang kami tangani. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Baik, dari temuan-temuan kasus maupun data yang kami punya gitu ya, kami memetakan ada 3 masalah, yaitu pertama terkait dominasi kepentingan institusi daripada Mohon dimatikan yang Oh, speakernya. Ya. kepentingan korban. Nah, di sini ada pola penanganan di peradilan militer yang berpihak kepada pelaku dibandingkan korban, seperti kewenangan atasan yang berhak menghukum ataupun ankum, dan perwira penyerah perkara yang membuat proses pidana ini bisa terhenti gitu ya di ranah internal. Karena difasilitasi mediasi gitu, ketika korban KDRT, kemudian korban kekerasan seksual gitu ya, melapor kepada atasan gitu, difasilitasi mediasi. Sedangkan kalau kita melihat dari lex spesialis Undang-Undang TPKS itu sendiri, korban kekerasan terhadap perempuan itu tidak boleh difasilitasi mediasi dan tidak boleh diselesaikan di luar peradilan. Nah, kemudian auditor sebagai bagian institusi militer dan memiliki kepentingan sehingga proses penyidikan, misalnya tadi proses penyidikan itu menjadi tidak objektif gitu ya karena ada konflik of interest. Dan kemudian yang pemetaan masalah kedua, kami melihat praktik penegakan hukum yang tidak berpihak kepada korban, tadi dari akses, layanan juga. Nah, tuntutan dari auditor sejak awal itu sudah rendah ketika dibawa ke LBH gitu ya, kasus yang sudah putus perkaranya di tingkat pertama, kita bingung untuk membandingnya kembali gitu karena tuntutan yang rendah tadi. Dan putusannya juga menghasilkan putusan yang tidak berkualitas. Dan kemudian aturan hukum lex spesialis seperti UU TPKS, UU PKDRT yang kemudian memang diciptakan, dirancang untuk kemudian melindungi korban gitu ya, untuk melindungi perempuan, itu tidak digunakan sama sekali. Kita bisa melihat dari pasal-pasal yang ada, itu malah digunakan pasal KUHP
Gitu. Sehingga kebutuhan korban tadi misalkan psikologis, kemudian restitusi, ganti kerugian itu tidak diperhitungkan, bahkan tidak dipertimbangkan dalam putusan karena memang tidak dirancang untuk ramah terhadap perempuan ataupun korban ataupun kelompok rentan gitu ya. Nah, kemudian undang-undang kasus-kasus KDRT, misalkan untuk kasus-kasus KDRT, korban menolak untuk mengakses keadilan melalui sistem peradilan militer karena kurangnya perspektif dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dan yang ketiga itu masalahnya adalah sarana dan prasarana peradilan militer yang tidak memadai gitu ya. Baik itu dari aparat penegak hukumnya, POM maupun auditor yang tidak berperspektif gender juga. Kemudian jumlah penyidiknya kita bisa melihat itu mayoritas adalah laki-laki gitu ya. Susah untuk mencari penyidik kemudian perempuan gitu. Kemudian unit khusus kalau kita di peradilan umum gitu ya, kita berbicara ada unit khusus penanganan kasus perempuan. Sedangkan peradilan militer tidak memiliki unit khusus penanganan terhadap perempuan. Dan kemudian regulasi internal khusus penanganan kasus kekerasan berbasis gender juga tidak tersedia. Sehingga kami menyimpulkan dari rekomendasi kami ada dua. Yang pertama, revisi undang-undang tentang peradilan militer, yang mana LBH Apik Jakarta mendorong agar kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan anggota TNI ini diproses di peradilan umum, bukan di peradilan militer, untuk menjamin tadi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Karena supaya adanya akses keadilan yang layak bagi perempuan dan kelompok rentan ketika mengakses peradilan militer. Dan kemudian kedua, mendorong pengawasan eksternal di luar struktur internal TNI, pengawasan terhadap proses tindak pidana berbasis gender yang melibatkan TNI di peradilan umum agar aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum secara objektif dan aparat penegak hukum peradilan umum tidak mendapatkan intervensi dari kekuatan ataupun kekuasaan militer itu sendiri. Baik, sekian dari kami, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya lihat ke Mas Yahya kontras. Mungkin nanti bisa lebih singkat Mas Yahya. Ya, mohon dipersingkat ya. Ini tadi sudah banyak poinnya sudah kita bisa tangkap. Silakan. Ya, oke. Terima kasih izin melanjutkan. Sebelumnya saya Yahya dari Kontras yang juga tergabung dari Koalisi Masyarakat Sipil. Jadi dari berbagai kasus yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, kami juga banyak untuk melakukan pemantauan begitu ya. Kami ingin mengatakan bahwa permasalahan yang tadi disampaikan, yang tadi dijelaskan itu bukan hanya kepada individu, bukan permasalahan individu dari masing-masing oknum dari militer, melainkan memang merupakan penyalahgunaan dari nilai-nilai yang ada. Nah, dari data-data yang kami lakukan pemantauan selama ini, setidaknya kami menemukan 3 faktor utama kenapa banyak sekali peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit militer. Yang pertama yaitu adalah adanya mentalitas dan kearogansian dari prajurit. Jadi sebagaimana yang kita tahu memang semangat korps ini kan sangat dijiwai oleh para prajurit begitu. Bahkan dalam beberapa kasus sering terjadi ketika bersinggungan atau bermasalah dengan satu prajurit, maka itu dianggap bermasalah dengan satu kompi, dengan satu pasukan. Sehingga pada akhirnya ini melit kepada peristiwa-peristiwa penyerangan massal. Yang kedua yaitu berkaitan tentang kearogansian dari prajurit. Ini terjadi karena antara jiwa dan juga di sini saya bilang fisik dan juga kekuatan untuk memegang senjata tidak diimbangi dengan adanya pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan begitu. Sehingga banyak sekali konflik-konflik yang terjadi hanya karena masalah sepele. Seperti contoh yang mau saya ambil adalah kasus yang terjadi pada tahun 2024 lalu di Medan, Deli Serdang tepatnya di bulan Desember, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Yon Armet Kilap Sumagan terhadap warga di Desa Selamat, Sibiru-Biru, yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan belasan lainnya itu luka-luka. Hanya karena didasari oleh adu mulut atau verbal oleh beberapa pemuda dan juga 2 prajurit ketika itu. Namun imbasnya masyarakat di Desa Sibiru-Biru itu justru diserang oleh ratusan anggota dari Yon Armet 2 Kilap Sumagan. Lalu selanjutnya yang kedua permasalahan lainnya adalah penerjunan prajurit TNI dalam ranah-ranah sipil. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hal ini pada akhirnya menyebabkan masifnya atau kuatnya persinggungan antara masyarakat sipil dengan prajurit TNI. Yang padahal sebetulnya TNI itu selama ini mereka dididik untuk berperang, dididik untuk memegang senjata.
sehingga mereka tidak ada pemahaman, mungkin tidak ada pemahaman sedikit pun berkaitan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih dalam penerjunan prajurit ini, dalam ranah-ranah sipil, saya ambil contoh dalam hal penegakan hukum. Ketika mereka dilibatkan dalam konteks penegakan hukum, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dengan TNI. Kepolisian sedikit banyaknya mereka masih diberikan pemahaman, pelatihan, input berkaitan tentang kemanusiaan. Sementara TNI itu mungkin tidak. Yang pada akhirnya banyak sekali peristiwa yang dilakukan atau kasus tindak pidana yang ditegakkan oleh TNI itu langsung ditindak di tempat tanpa ada proses penegakan hukum, due process of law tidak dijalankan. Seperti contoh kasus Ibu Leni, anaknya. Dia dituduh untuk terlibat dalam melakukan aksi tawuran. Langsung ditindak di tempat ketika itu. Tanpa ada proses pemeriksaan atau proses pembuktian terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah ini yang menjadi tema besar audiensi kami hari ini, yaitu adalah budaya impunitas akibat peradilan militer yang hingga sampai saat ini tak kunjung direvisi. Kenapa? Karena kami melihat bahwa seperti ada pengistimewaan dan mungkin kami berasumsi bahwa ada persepsi mereka karena mereka akan diadili di peradilan militer yang cenderung lebih tertutup sehingga membuat mereka merasa seperti tidak ada beban. Sehingga membuat mereka seperti tidak akan ada konsekuensi yang akan mereka hadapi ketika mereka melakukan tindak pidana. Kenapa? Karena dari data pemantauan kami menunjukkan bahwa vonis-vonis yang diberikan, yang dikeluarkan oleh pengadilan militer cenderung ringan dibandingkan dengan pengadilan umum. Saya di sini ada 3 data yang kami ambil dari 3 tahun ke belakang berkaitan tentang vonis peradilan militer. Yang pertama, kami melakukan pemantauan dari mulai bulan Oktober 2022 hingga September 2023, yang dimana ada sekitar 117 prajurit TNI yang divonis di peradilan militer, yang dimana 17 merupakan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian dan 98 lainnya itu merupakan tindak pidana penganiayaan. Rentan hukuman yang diberikan kepada 117 prajurit ini hanya kisaran dari 1 bulan 15 hari hingga yang tertinggi itu 1 tahun 3 bulan. Dan saya perlu disclaimer dulu di awal bahwa data-data ini kami dapati, boleh kami bilang cukup sulit karena data untuk mendapatkan data ini sangat tertutup, sehingga besar kemungkinan mungkin masih banyak atau angkanya bisa lebih besar dari data yang kami temukan. Karena mungkin data ini kami dapati, kami telusuri satu persatu dari SIPP, peradilan militer. Sehingga ketika banyak peristiwa atau kasus yang tidak dimasukkan dalam SIPP, mungkin kami tidak dapat datanya begitu. Jadi mungkin bisa jadi lebih banyak. Lalu selanjutnya, di periode selanjutnya, Oktober 2023 hingga September 2024, terdapat sekitar 131 vonis terhadap terdakwa dari prajurit militer, yang dimana rentan hukumannya lebih rendah, yaitu hanya berkisar dari 3 sampai 10 bulan penjara. Lalu di tahun Oktober 2024 hingga dipersingkat, jadi kita ada ruang untuk diskusi. Oh ya, oke. Data terakhir, data nanti dikasih aja. Oke. Kasih. Oke, kalau begitu saya langsung masuk ke permasalahan yang ada ya. Jadi Kontras itu sering melakukan atau pernah melakukan kajian terhadap permasalahan yang ada di peradilan militer. Ini riset sebenarnya sudah cukup lama, sekitar tahun 2009 kalau saya tidak salah. Tetapi riset ini masih relevan. Riset ini bernama bukunya kami keluarkan dengan berjudul Menerobos Jalan Buntu, yang dimana di dalamnya setidaknya terdapat 9 kelemahan atau permasalahan yang ada di Undang-Undang Peradilan Militer 3197. Yang pertama yaitu berkaitan tentang menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku.
jika kita melihat kepada bagian menimbang dari Undang-Undang Peradilan Militer itu hampir keseluruhan dari dasar hukum yang dicantumkan di situ itu sudah direvisi atau mungkin bahkan sudah tidak berlaku. Sehingga sudah seharusnya peradilan ini pun juga dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada. Yang kedua, yaitu adalah berkaitan dengan justiciable subjektif. Jika tindak pidana itu dibedakan berdasarkan delik, sementara dalam peradilan militer itu dibedakan hanya karena subjeknya, karena dia merupakan prajurit TNI, gitu. Atau mungkin dia yang dipersamakan dengan prajurit TNI, yang dimana hal ini sebetulnya bertentangan dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2000 pasal 3 ayat 4. Ya mungkin kita sama-sama sudah tahu ya soal apa bunyi pasalnya. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah kompetensi relatif yang tidak jelas. Maksudnya dalam hal ini dalam pasal 10 Undang-Undang 3197 itu dijelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer itu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang A. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya dan B. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Nah, ini menciptakan suatu kerancuan. Apakah dia akan diadili di wilayah kerjanya yang melingkupi wilayah kejahatannya atau dia akan diadili di wilayah kerjanya yang melingkupi daerah kesatuan pelaku kejahatan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu adalah posisi peradilan militer yang tidak independen. Kalau misalkan di peradilan umum jaksa itu tunduk atau tunduk kepada Kejaksaan Agung dan hakim tunduk kepada Majelis Agung atau kehakiman. Sementara untuk peradilan militer itu hakim tunduk kepada Mahkamah Agung, kehakiman, Mahkamah Agung dan institusi TNI. Dia tunduk kepada dua institusi ini sehingga tidak independen ketika nanti akan memutus suatu perkara. Lalu selanjutnya koneksitas. Koneksitas ini juga menciptakan ketidakefisiensian dalam proses penegakan. Karena apa? Karena nanti dalam proses pemeriksaannya akan ada gabungan antara polisi militer, auditor, penyidik dalam lingkungan peradilan umum. Lalu juga sebetulnya dalam koneksitas ini dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 16 itu dijelaskan bahwa ketika tindak pidana dilakukan bersama-sama dari lingkup militer dan lingkup umum, maka seharusnya diadili di peradilan umum. Tetapi bisa diadili peradilan militer jika ada keputusan dari Mahkamah Agung. Sementara selama ini praktik ini tidak dijalankan, implementasinya itu nggak ada. Kasus saya mau ambil contoh misal kasus MAF yang di Medan juga, yang dimana TNI menembak mati seorang anak berusia 15 tahun, ada pelaku dari sipil dan ada pelaku dari militer. Kedua-duanya sudah divonis. Dan itu tidak kedua-duanya berjalan secara koneksitas tetapi tidak melalui adanya surat dari Mahkamah Agung. Lalu selanjutnya adalah melanggar prinsip peradilan yang jujur dan fair trial. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang 3197 pengacara itu hanya diprioritaskan yang berada ini kita udah masuk pada apa substansi persoalan dulu. Kita ambil topik umumnya dulu gitu. Karena ini masalahnya sudah cukup lama. Sudah cerita lama yang harus kalau mau berubah kita harus cari cara baru gitu. Dan Al-Araf tahu persis soal ini gitu. Jadi nanti kita bicarakan lebih detail karena ini kalau sudah masuk nanti urusannya dengan pasal-pasalnya karena dulu itu hanya tinggal 2 pasal aja yang seharusnya kalau itu jadi ya cerita kenapa tidak jadinya nanti kita omong belakangan lagi. Tapi sehingga kita tahu gimana kalau mau ini jadi kurang lebih harus ada cara baru. Karena istilahnya waktu itu kita bicara ibaratnya besi panas, besi itu kan kalau masih panas mudah dibengkokkan gitu. Tapi kalau kalau dia udah dingin ya sudah susah kita ini. Ini udah 26 tahun kita bicara soal ini nih. Dan sampai sekarang ya masih seperti ini juga gitu. Dulu ceritanya seperti ini, sekarang lebih lagi dari ini. Tapi ya itulah, ini fakta yang ya sama-sama kita hadapi dan ini tantangan yang sama-sama kita hadapi gitu. Jadi saya kira poinnya kita tangkap lah. Poin ini tangkap nanti bahan-bahannya itu dikasih ke sini.
sehingga nanti kita saya nggak tahu juga persis ini karena menyangkut di DPR ini juga kompetensi mana yang harus bicara soal ini gitu. Ya, ya. Tapi intinya kita paham persoalannya. Silakan Pak Al-Araf memberikan Ya. highlight keseluruhan. Highlight saya kasih ke Mas Ardi. 3 menit paling Mas Ardi ya. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Terima kasih banyak pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI. Berdasarkan dari kasus-kasus pemaparan dari kawan-kawan tadi, kami ingin menyampaikan yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer ini saat ini menjadi kerikil tajam di dalam supremasi sipil kita hari ini. Kenapa? Karena mengingat belakangan ini kita sama-sama tahu bahwa ada perluasan peran militer di ranah sipil, ada berbagai jabatan sipil yang diduduki oleh militer aktif, yang itu kemudian berujung pada pembedaan perlakuan antara sipil dan militer karena masih berlakunya Undang-Undang 31 tahun 97. Militer ada di berbagai jabatan sipil yang bahkan itu di luar dari yang diatur atau dibolehkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 atau 34 tahun 2004. Mereka melakukan pengamanan PSN, objek vital nasional yang itu berhubungan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, alangkah tidak adil rasanya apabila ada perbedaan perlakuan hukum di antara militer dan sipil ketika anggota TNI itu menduduki terlibat dalam berbagai urusan sipil dan juga menjabat di berbagai jabatan sipil. Anggota DPR saja kalau melakukan tindak pidana itu diproses melalui peradilan umum, bukan melalui peradilan yang khusus atau spesial, begitu ya. Nah, tadi sudah panjang sebelumnya dikatakan kenapa ini penting untuk direvisi. Inequality before the law. Ketidaksamaan di hadapan hukum ini melanggar prinsip yang sangat basic, yang sangat asasi dalam prinsip hak asasi manusia. Anti akuntabilitas. Tadi sudah diceritakan kasus-kasusnya, ini anti akuntabilitas. Proses penegakan hukum di peradilan militer dan juga penegakan terhadap hak-hak korban dan tersangka dalam proses peradilan militer ini tidak jelas, tidak terjamin. Nah, kemudian ada pembedaan kompetensi absolut ini yang juga dalam sistem hukum kita itu hanya satu-satunya yang didasarkan atau dibedakan kepada pelaku, yaitu peradilan militer. Begitu. Kalau peradilan kita kenal kompetensi absolut, ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, itu semuanya dibedakan berdasarkan jenis perkara. Tetapi hanya peradilan militer itu yang dibedakan berdasarkan pada pelaku. Nah, itu kira-kira pimpinan. Terima kasih banyak sekali lagi kesempatannya kepada Komisi 13 dan juga para anggota Komisi 13. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Saya serahkan ke pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bung Al-Araf dengan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil, Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil. Ya, saya jadi teringat lagi gitu. Dan di ruangan ini juga dulu. Di ruangan ini juga dulu 4 tahun kali, hampir 5 tahun kita bicara, tapi tinggal 2 pasal dan kemudian itu tidak jadi. Dan ini teman-teman masih berjuang terus dan saya pikir itu adalah tanggung jawab kita semua. Masalahnya yang di umum pun tidak jauh lebih baik gitu. Itu yang problemnya gitu. Dan pelaku-pelaku yang kita harapkan harus berbuat lebih baik juga sama saja gitu. Makan tidak ada bedanya. Ini problematika yang kita serahkan ke sana. Yang sana pertama berani tidak dia melakukan itu. Melakukan apa yang kita harapkan itu. Kemudian kalau dia melakukan itu apakah lebih baik atau tidak gitu. Itu juga problematik gitu. Ketika itu dan saya kira sekarang juga belum banyak berubah. Silakan teman-teman kalau ada tanggapan yang apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Terima kasih pimpinan, selamat siang rekan-rekan dari Imparsial dan teman-teman lain. Ya, kalau saya melihat ini kan ada 2 permasalahan ini. Jadi ada perkara dan ada permasalahan revisi ya. Jadi kita harus pisah ini biar bisa fokus. Gitu. Terus kita juga bicara tentang kewenangan juga. Seperti Pak Pimpinan sampaikan,
Komisi 13 punya kewenangan apa? Kita lihat perkara ini. Kalau saya melihat ada 3 perkara ya, Riko SP, terus ada dalam upaya hukum tidak semua pelaku ditetapkan selaku pelaku gitu, atau dugaan pelaku gitu kan. Jadi dalam perkara Riko SP itu sudah sampai pada kasasi kan. Nah, jadi kalau itu sebenarnya saran saya adalah bagaimana kita mengajukan surat atau keberatan terhadap atau kita meminta perkara itu dibuka kembali dengan penambahan dugaan pelaku baru. Itu aja yang bisa dilakukan di kasus Riko SP. Karena perkara ini sudah sampai tingkat kasasi. Kita tidak bisa intervensi pada suatu persidangan, proses persidangan. Kalau mau diajukan ya itu upaya PK. Mungkin ini. Sebelum PK ini kasusnya. Belum PK kan kasus Riko kan. Tapi sudah dalam putusan ini sudah sampai putusan pada sudah maksimal ini. Karena dalam dugaan tindak pidana sebagaimana pasal 340 KUHP dan Undang-Undang 31 tahun 97, antara lain ya hukuman mati seumur hidup dan atau 20 tahun kan. Ini sudah hukuman seumur hidup kan. Ya, itu untuk pelaku sipil. Ya. Dan yang pelaku TNI-nya belum proses sama sekali. Ini yang bisa dilakukan adalah adanya permohonan untuk buka perkara ini. Begitu, pengembangan perkara. Itu aja yang bisa dilakukan. Kedua, yang diduga ada Koptu HB ya. Benar, benar. Itu masukan kami itu aja. Terus kasus kedua, ini adalah Michael Sitanggang ya. Michael Sitanggang betul ya? Benar. Nah, ini dalam perkara ini para pelaku sudah divonis, sudah pada sampai tingkat banding. Proses banding belum putus. Nah, proses banding berarti masih ada waktu untuk kita melakukan banding ataupun kasasi, gitu ya. Jadi beri masukan kepada auditor militer terhadap perkara ini bahwa dalam materi bandingnya ya salah satu penerapan hukuman atau penerapan pasal tidak sesuai dengan fakta, bukti atau yang terjadi, kan begitu? Atau kronologis perkara dibangun lagi supaya penerapan pasal sebagaimana dimaksudkan itu pasal kalau tidak salah pasal 351 KUHP ya dan Undang-Undang 31 itu ancamannya sampai 7 tahun atau bahkan lebih, kan begitu. Nah, kita tinggal itu kita bukan intervensi persidangan ya, tapi sudah ada yang mewakili adalah auditor militer kalau tidak salah ya. Nah, itu dalam upaya banding agar dikoordinasikan atau upaya masih ada upaya kasasi, masih ada upaya PK. Kan begitu. Nah, itu yang kita usulan atau masukan dari kami. Terus ketiga terhadap perkara kesusilaan. Ini pun sudah diputus ya. Dalam perkara tingkat pertama sampai tingkat banding atau sampai tingkat kasasi. Sudah diputus, beberapa kami ambil datanya sudah pada tingkat kasasi bahkan. Nah, ini permasalahan yang diutarakan penerapan vonis kan begitu, terlalu rendah. Sebagaimana dimaksud pasal penerapannya 289, 281 itu ancamannya 9 tahun kan. Teman-teman merasa bahwa dengan putusan 10 bulan adalah terlalu rendah gitu ya? Ya, selain mengenai vonis dan putusan juga terkait dengan pelayanannya, akses layanan terhadap perempuannya juga sih Pak. Ya, makanya itu. Karena ini sudah pada tingkat kasasi, mungkin masih ada upaya hukum terakhir adalah upaya PK. PK, peninjauan kembali, bisa kita pergunakan, saya kan juga advokat. Jadi mungkin bisa diupayakan tentang bagaimana hakim dalam memutus perkara itu ada kesesatan atau mengenai kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bisa juga diargumenkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan alat bukti yang sah, gitu, atau penerapan pidana yang tidak pas lah, sesuai dengan maksud dengan pasal 285, 289 dengan ancaman sampai 12 tahun. Mungkin itu dalam upaya hukum PK. Kami tidak bisa mengintervensi
proses pengadilan, tetapi bisa mendorong untuk melakukan upaya hukum supaya teman-teman juga memahami kewenangan kami, ya. Begitu. Kira-kira ini terhadap permohonan revisi undang-undang lain-lain itu, ya nanti kita akan bicara terlepas kembali kita bahwa kewenangan kita bukan di bidang itu, ya. Nanti kita menunggu perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih. Masukin ke balik nanti. Tapi gini, teman-teman, saya juga boleh ya, saya tanya juga ya. Artinya sambil kita ini kan, karena ini kan cerita perjalanan cukup panjang ini. Teman-teman perhatikan, artinya ini kasus per kasus ya. Kasus per kasus yang peristiwa-peristiwa sejak tahun 2000-an itu sampai sekarang. Setelah tidak berhasilnya undang-undang peradilan militer, di dalam perkembangan teman-teman lihat nggak ada peristiwa-peristiwa kasus peradilan militer yang hukumannya menurut Anda adil? Menurut Anda adil? Kalau menurut Anda adil, itu kenapa? Itu mengapa? Artinya kan kalau Anda buat penelitian gitu. Nah, karena kalau saya sih lihat, kalau kita lihat, ini akhirnya bukan soal hukum lagi gitu. Bukan soal pasal-pasal lagi, tapi soal, ya itu tadi, siapa yang mengadili dan subjek yang diadili. Sehingga itu tadi ada yang, karena kalau saya perhatikan ada beberapa ini yang terbuka, kemudian ya orang melihat, oh ini adil. Misalnya terakhir peristiwa yang tapi itu antara prajurit juga gitu, di Kupang atau yang di Banten. Artinya membandingkan itu gitu. Itu untuk melihat kasus-kasus. Mengapa ini bisa, kenapa ini tidak gitu. Kasus seperti Pak Ibu, ya orang tua, terus kan anaknya Ibu Leni tadi. Terus kemudian kalau sistemnya yang harus berubah, ya itu tadi, ini soal revisi itu kalau mau ini lagi sebenarnya kita buka lagi yang dulu, tinggal 2 ayat kalau tidak salah malah. Itu kalau itu berubah sebenarnya selesai. Dan sekarang sebenarnya melanjutkan pembahasan sebelum itu udah boleh di dalam aturan di DPR ini. Nah, tapi itu sebagai pemanas saja untuk teman-teman biar tahu background dan highlight persoalannya gitu. Silakan lanjutkan. Ada Pak Paulus Hadi, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama saya menyampaikan keprihatinan untuk Ibu Epa dan Ibu Leni, karena memang ini kalau dengar ceritanya tuntutan untuk memperoleh keadilan ya sangat sulit dan sampai hari ini masih memperjuangkan. Saya hanya mau melihatnya kalau ini dari sisi HAM, ya itu mungkin masuk di ranah kita. Mungkin kita juga perlu ada pendapat nanti yang berkaitan dengan kasus Bu Epa dan Bu Leni pimpinan dari sisi HAM-nya. Sehingga mungkin ada hal yang masih bisa kita support mungkin ya. Nah karena memang saya melihat juga ya tuntutan yang keadilan yang mereka dapat sepertinya belum memuaskan mereka begitu. Terutama berkaitan dengan penjatuhan hukuman. Yang kedua, memang kalau lihat akar masalahnya ya kembali lagi kepada kebijakan maupun sebenarnya pihak yang menangani ini. Tadi juga saya mensitir bahasa pimpinan, ya serahkan ke sana juga sama, ke sebelah sini juga sama, untuk sementara hari ini yang kita lihat ya. Tapi sekali lagi ini sebuah keprihatinan dan juga mungkin ya kalau pimpinan tadi bilang sudah dibahas berkali-kali bahkan bertahun-tahun sampai hari ini belum ada keputusannya. Ya kalau dibuka ya mungkin saya tahu ini memang bukan ranahnya Komisi 13 juga. Tapi sekali lagi ya dari sisi hak asasi manusia harusnya lebih dikupas mendalam seperti apa sih sebenarnya hak-hak manusia Indonesia ini begitu. Saya kira ini respon kami sekali lagi
Ya, saya juga merasa senang bisa memperoleh informasi ini. Saya baru di komisi ini, jadi ini sebuah pengetahuan juga untuk saya. Sekaligus, ya kasus-kasus di peradilan militer ini mungkin tadi banyak contohnya. Saya setuju dengan pimpinan, jangan hanya melihat yang kurangnya. Mungkin dari pihak kita juga perlu ada menunjukkan yang baik. Seperti apa sih? Kalau baik itu kok bisa baik gitu begitu. Sementara yang seperti ini kok bisa begini gitu. Sehingga nanti ada solusi bagus lah yang bisa kita juga ya sampaikan seperti itu. Saya kira begitu pimpinan respon saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Franky, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya kira ingin menyampaikan juga turut prihatin ya ke Bu Eva dan Bu Leni serta para keluarga korban. Memang dalam kasus ini negara tidak boleh membiarkan peradilan militer menjadi ruang yang impunitas tentunya. Dalam progres yang saat ini yang saya bisa mendapatkan gambaran adalah pemerintah sekarang ini kan ada Kementerian Hak Asasi Manusia, ya, yang ini tentu berbeda dengan periode kepemerintahan sebelum-sebelumnya. Dan menurut saya kementerian ini cukup baik di dalam mengatasi kasus-kasus, banyak kasus yang terkait dengan HAM. Sebagai mitra Komisi 13, kami beberapa kali juga mengangkat di dalam RDP. Ya, saya hanya mengusulkan pimpinan kepada imparsial dan koalisi masyarakat sipil setidaknya mulai buka komunikasi dengan Kementerian HAM. Dan kami di Komisi 13 tentu akan memberikan dorongan dan penguatan kepada Kementerian HAM sebagai mitra kami untuk menindaklanjutin kasus-kasus yang kami terima pada sore hari ini. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Masih ada Ibu Meti, silakan Ibu Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Komisi 13. Ya, dari tadi kami memang dari Komisi 13 menyimak ya. Kemudian juga secara global kami menyampaikan apresiasi yang atas paparan tadi dari LBH, kemudian juga terkait dengan kajian yang sangat komprehensif ya dari para mitra masyarakat sipil. Sebenarnya tadi sangat meluas sekali, cuman kita kerucutkan ini dari beberapa kasus dan tadi tanggapan pimpinan sepertinya ini kasus sudah lama dan belum terselesaikan. Nah, dengan paparan tadi ya kami sebagai wakil rakyat tentunya mesti bertanggung jawab di sini ya. Karena ini menjaga stabilitas nasional, kemudian juga keutuhan institusi dan khususnya saya dari Partai PKS ya menyampaikan perspektif yang berimbang, konseptual sebagai dampak mempunyai demokrasi yang sehat. Nah, pimpinan adapun dari analis tadi yang kami tanggapin ya, yang pertama saya menanggapi dari para LBH yang hadir di sini mengenai terhadap analisis sistematik peradilan militer. Ya. Tadi dinyatakan bahwasanya peradilan militer sebagai sarana impunitas adalah generalisasi yang tidak sepenuhnya akurat, betul ya tadi ya yang disampaikan. Nah ini kalau kita lihat secara fakta, peradilan militer ini mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Nah, vonis ini dijatuhkan berdasarkan pembuktian
pertimbangan hukum termasuk berat ringannya pelanggaran rekam jejak dan aspek. Nah, koreksinya di sini memang terdapat catatan mengenai variasi vonis yang perlu dievaluasi, yang tadi sama-sama kita ungkapkan. Namun, hal ini juga terjadi dalam peradilan umum. Nah, masalah ini lebih tepat disebut sebagai tantangan pengakuan hukum yang memang perlu diperbaiki. Ya. Yang kedua, kemudian tadi menanggapi terhadap kasus-kasus kekerasan ya, ada dari Ibu Evi, kemudian Ibu MHS ya, dan dari LBH Perempuan. Dari versi kami Komisi 13, mungkin kami juga mendorong pimpinan ada LPSK di sini, terutama untuk gender tadi ya, terkait grafik yang meningkat untuk secara gender perempuan. Nah, selain HAM, dari segi Komnas Perempuan, kami akan kooperatif bersama lembaga pelindungan saksi korban, karena tadi menyangkut ke arah situ. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Pak dari masyarakat sipil ya, yang mewakili masyarakat sipil, mendapatkan pendingan dari Komisi 1, Komisi 3, alhamdulillah pada kesempatan ini Komisi 13 kami akan melakukan kooperatif dengan juga LPSK yang ada di sini dengan mitra kami. Nah, penegasan dan rekomendasi dari kami, mungkin pimpinan agar yang 2 pasal itu disegerakan untuk komisi kita berkomitmen untuk mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi program prioritas dalam Prolegnas tahun 2026-2027, yang mana fokus penguatannya pada penguatan independensi hakim militer, kemudian mekanisme eksternal yang jelas, yang ketiga peningkatan transparansi persidangan dan akses publik. Semoga revisi undang-undang ini yang 2 pasal cepat dari Balik diselesaikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Meti. Masih ada? Kasih respon ya. Silakan. Pak. Terima kasih pimpinan yang Pak Bias. Ya. Pak Bias. Yang kami hormati dan semua rekan-rekan di Komisi 13 dan Imparsial dan dari Koalisi Masyarakat Sipil ya. Sepertinya di sini memang Pak Pimpinan, kita harus mendorong untuk perubahan untuk revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ini. Karena di sini akar permasalahannya sehingga tadi para korban bahwa mencari keadilan bukan dalam kapasitas mereka atau tujuan mereka ke sini, yaitu untuk balas dendam seperti apa yang tertuang sekarang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Nomor 1 2023 KUHP. Di situ kita tidak ada istilah dalam artian untuk balas dendam, cuman di sini untuk keadilan. Nah, tepat sekali seperti disampaikan oleh teman-teman tadi. Di Komisi 13 ini kita bermitra dengan Kementerian HAM dan Komnas HAM, juga LPSK dan Komnas Perempuan. Jadi saya rasa ini memang tugas kita, tanggung jawab kita, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Paulus tadi, memang bagaimana kita mendorong untuk revisi ini, walaupun ini sudah lama sekali dan belum selesai sampai sekarang. Ya, bagaimana sekarang kita mendorong dari teman-teman juga dari Balik ya, dan Komisi 3 sudah ya? Sudah audiensi dengan Komisi 3 ya? Belum belum ya? Udah dikirim suratnya dari akhir tahun tapi belum ada jawaban. Komisi 1 juga belum? Belum ada jawaban. Bidang militer juga belum ya? Belum. Baik, kalau begitu ya berarti ini adalah pertama ya di Komisi 13 ya? Iya.
Makanya oleh sebab itu saya juga meminta bagaimana nanti kami dari fraksi Golkar ya, Bang Umbu ya, dan Pak Prengki, kita mendorong juga bagaimana supaya cepat revisi ini, karena di sini apa itu namanya majelis hakim dari peradilan militer ini kita juga patut bertanya sejauh mana kompetensinya di dalam menegakkan hukum itu agar mendapat sebuah keadilan. Ya kan seperti itu. Lain dengan peradilan umum. Kita ada kompetensi hakim-hakimnya itu. Dan di sini kan ada yang namanya apa komando ya. Di sini juga mempengaruhi sebenarnya tentang putusan itu atau dominasi komando atau commanded yang influence. Ya, dari situ juga bisa berpotensi sekali dalam proses hukum itu ya. Karena pimpinan bisa ikut campur ya atau intervensi di dalam peradilan militer seperti itu. Jadi ya harapan saya kita dari Komisi 13 ini dengan kedatangan dari teman-teman pencari keadilan di sini, sekali lagi saya tekankan ini bukan dalam bentuk balas dendam dengan kehilangan nyawa lalu harus dihukum berat, tidak, tapi mencari sebuah keadilan. Disinilah tempatnya. Benar, jadi dan itu saya harapkan kepada teman-teman semua dan pimpinan agar bisa kita dorong untuk ke balik nantinya dan kepada teman-teman komisi dan ke fraksi masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya. Saya kira semua sudah ya. Kita tidak membuat kesimpulan, tapi dari diskusi dari rapat dengar pendapat umum kita ini, saya kira beberapa hal yang bisa kita pelajari Pak Al-Araf. Artinya kenapa dulu tidak jadi. Kemudian kalau sekarang ini mau dilakukan, didorong untuk revisi ini, apa yang harus dilakukan supaya menurut saya sih jangan lagi pakai pola yang sama, cerita ininya yang sama gitu, karena itu mentok gitu. Tapi nanti itu lebih diskusi lebih dalam. Kalau menurut saya itu di FGD gitu, lebih tepat di FGD. Terus kemudian yang berikut, sebelum ini berjalan, sebelum ini jadi, kan case ini kan terjadi terus kan. Pelajarilah kenapa ada case yang berhasil, ada kasus-kasus yang menurut Anda atau menurut pandangan masyarakat cukup adil di dalam keputusan yang dibuat. Dan mengapa yang ini tidak gitu. Kalau saya sih punya kesimpulan sederhana gitu. Yang lumayan adil itu yang viral. Yang diketahui. Karena yang sekarang yang ditakuti kan, yang dikhawatirkan ya netizen yang diperhatikan. Tapi kalau yang tidak diperhatikan, nah itulah yang kemudian atau diperhatikan baru kemudian setelah terjadi ya itu. Nah ini menurut saya gitu, artinya apa yang kita perhatikan sama-sama di lapangan gitu. Karena ada tendensi ketika setelah dulu peristiwa setelah lumayan tajam kritikan, ada perubahan memang, ada perbaikan lumayan signifikan di dalam institusi, termasuk di dalam institusi peradilannya. Tapi ke sini justru agak menurun lagi gitu. Nah ini mungkin lebih mendalam di dalam diskusi lebih kelompok yang lebih kecil dengan orang-orang yang memahami, yang mengikuti perkembangan ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada? Saya boleh merespon 3 hal aja Pak Ya, Pimpinan. Terima kasih sekaligus kesimpulan. Pertama, terkait kasus, tentu kami berharap Komisi 13 yang membidangi tentang hak asasi manusia melihat kasus Mbak Eva dan Ibu Lene kasus kekerasan terhadap perempuan atau yang disampaikan kontras. Kami berharap agar karena kasus Mbak Eva ini prajurit Koptu HB-nya belum diproses, tentu dengan itu ada hak asasi yang terlanggar. Sangat berharap Komisi 13 bisa jalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar pemerintah memproses terhadap oknum yang belum diproses secara hukum.
tentu rekomendasi Komisi 13 menjadi penting sehingga pemerintah bisa melanjutkan kasus Riko Pasar Ibu ini. Begitu juga dalam kasus Ibu Leni. Dalam konteks itu kami sangat berharap agar ada tekanan dari parlemen kepada pemerintah agar kedua kasus itu bisa berjalan, dan karena ini terkait dengan hak asasi. Yang kedua terkait dengan sistem peradilan militer, saya sangat memahami pimpinan komisi sidang ini ketua panja sekaligus ahli dalam reformasi peradilan militer yang dulu sering kita diskusi, dan saya setuju sekali tadi dengan Ibu Meti, mungkin DPR bisa mengajukan ke prolegnas terkait revisi Undang-Undang 3197, dan pimpinan tadi juga sudah menyampaikan sebenarnya Mas Araf hanya tinggal 2 pasal gitu yang harus dibahas. Mungkin kita bisa langsung ke proses kekurangan 2 pasal itu ketika nanti prolegnas masuk. Tapi memajukan ini ke prolegnas kita setuju sekali, karena saya rasa pimpinan Mas Andreas juga sangat memahami bahwa reformasi peradilan militer adalah mandat TAP MPR 6 dan 7 2000 serta mandat TNI Undang-Undang 34 2004 yang diatur di dalam pasal 65 dan pasal 74. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah melihat kecenderungan peradilan militer tidak adil gitu ya, karena mekanisme peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip fair trial yang baik, sehingga muncullah TAP MPR 7 2000 dan Undang-Undang TNI 34 2004 untuk melaksanakan perubahan terhadap undang-undang peradilan militer. Jadi saya sangat apresiasi, terima kasih kalau kemudian revisi Undang-Undang 3197 menjadi bagian dari prolegnas di tahun ini, dan mudah-mudahan Komisi 13 bisa mengajukan ke Balik untuk prioritas hal ini supaya impunitas tidak hadir kembali di dalam mekanisme peradilan militer. Yang ketiga, mohon pimpinan sidang, teman-teman ini di sini bagian dari koalisi masyarakat sipil. Dalam waktu dekat kami mendengar pemerintah akan mengajukan rancangan Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme ke DPR untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, meminta pertimbangan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Karena rancangannya sudah dibuat oleh pemerintah dan akan mendapatkan pertimbangan oleh DPR. Di sini kami minta agar pemerintah parlemen tegas untuk menolak rancangan tersebut, karena di dalam rancangan tersebut di tengah belum ada peradilan militer yang dirubah, keterlibatan militer dalam mengatasi terorisme dengan stigma terorisme yang sangat amat multitafsir di dalam undang-undang di dalam rancangan Perpres. Kami sangat khawatir ini akan mengancam kehidupan kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia. Hari ini kemarin kami sudah melaunching kertas posisi kebijakan ini, karena peradilan militer belum dirubah dan rancangan Perpres akan masuk ke parlemen. Kami meminta agar sepanjang peradilan militer belum dirubah, maka rancangan Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sebaiknya tidak disetujui terlebih dahulu, karena berbahaya sekali kalau nanti salah kaprah mereka yang kritis terhadap kekuasaan dituduh teroris, lalu kemudian terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses penangkapan, tapi masuknya ke peradilan militer bukan peradilan umum. Ini soal serius buat kami, dan oleh karena itu di ketiga ini kami menyatakan menolak rancangan Perpres pelibatan TNI mengatasi terorisme yang akan diajukan pemerintah ke DPR. Saya dengar rancangan tersebut sudah sampai ke pimpinan DPR. Ini hanya sebatas masukan dari teman-teman terkait dengan hal itu. Itu aja, Mas Andreas. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami menyerahkan 2 bahan. Yang pertama adalah terkait dengan kasus peradilan militer, yang kedua adalah tentang kertas kebijakan penolakan kami terhadap rancangan Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Terima kasih.